warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 6 SM Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Nama saya Muhammad Fahri Fawazi dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya Putri Bandahati dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya Tarisa Rizky Ananda dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik, dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. AMDAL sendiri telah dilaksanakan di Indonesia sejak 1982. Mengapa diperlukan AMDAL? Karena diperlukan suatu studi kelayakan dikarenakan tercantum di dalam undang-undang dan juga peraturan pemerintah, serta untuk menjaga lingkungan dari suatu operasi, proyek, kegiatan industri, atau juga kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. AMDAL memiliki beberapa komponen, diantaranya adalah 1. PIL, penyajian informasi lingkungan, 2. KA, yang disebut kerangka acuan, 3. AMDAL, analisis dampak lingkungan, keempat RKL, rencana pengelolaan lingkungan, dan yang kelima RPL, rencana pemantauan lingkungan. Tujuan AMDAL adalah melakukan penjagaan rencana usaha atau kegiatan sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Fungsi AMDAL memiliki banyak sekali fungsi, berikut diantaranya. 1. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. 2. Memberi masukan atau penyusunan desain rinci teknis dari rencana dan atau kegiatan. 3. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. 4. Memberi informasi bagi masyarakat akan menimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. 5. Awal dari rekomendasi tentang izin usaha. 6. Sebagai dokumen dan legal dokumen. 7. Izin kelayakan lingkungan. 8. Bahan perencanaan pembangunan wilayah. Terminal bus adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan atau antar moda transportasi, serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Terminal tipe A merupakan terminal induk yang berfungsi melayani kendaraan umum baik secara nasional maupun internasional seperti angkutan antar kota, antar provinsi, atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan. Ini adalah salah satu terminal yang ada di Palembang. Terminal ini merupakan terminal tipe A, yaitu terminal yang melayani kendaraan secara nasional. Itu ya penghasilan supir dulu dengan sekarang, Pak. Boleh duit 100, setengah duit sehari masih 100 setengah duit. Aku nih jarang naksi itu. Ya. Kalau aku di mobil terusnya lah. Bedanya apa, Pak, penghasilan dulu dengan sekarang tuh? Jauh dulu tuh sampai 300-an, sehari ini tengah dua jauh merosot. Udah, Pak. Iya. 100 setengah dua, nah ini biasa 300 jauhnya semenjak corona ya. Semenjak Covid, Pak. Iya, semenjak Covid ini. Di min 10, min 11, min 9 ini masih keadaan sepi deh. Keadaan masih normal kan. Untuk bis ini masih banyak, ibaratnya kosongnya kan. Hanya dari Pekanbaru, Jambi, ini Medan, yo lalu lalangnya untuk ke Pulau Jawa sudah ramai. Tapi untuk dari Palembang ke Pulau Sumatera, Pulau Sumatera dan Pulau Jawa masih sepi. Nah itu. Jadi mungkin min 7 dan min 5 keadaan mulai rame. Biasanya lah min 15 lah setengah bulan tuh
terminal tahun-tahun depan itu biasanya rame karena keadaan COVID ini kan keadaannya inilah. Nah itu. Jadi selagi ada COVID ini jadi menurun ya Pak penghasilannya Pak? Bagi kami juga uang loket juga dari kemasukan juga jauhnya kurang. Tidak sesuai kadang itu kan. Apalagi penumpang ini lah pakai surat ini kan vaksin segala macam kan, nah itu. Mungkin di tahun ini sudah keadaan sudah agak normal, agak ramai kan kali ya lah di min 7 kan gue. Nah itu. Inilah keadaan kita terminal di min 10 ini. Apakah banyak manfaat Pak dari terminal ini? Sebenarnya manfaatnya kalau untuk Palembang ya hanya Transmus ini lah. Kalau untuk mobil keluar Sumatera, Pulau Jawa, Pulau ini kurangnya gimana? Mobil untuk di terminalnya kan tidak ada mobil-mobil namanya mobil besar kan, selain di Soekarno-Hatta kan biasanya di terminalnya kan disiapkan mobil kan biasanya kan untuk keberangkatan. Ini belum ada untuk pangkalan-pangkalan tuh. Maksudnya tuh iyalah karena penumpang tuh belum ada kan, belum melunjaknya sampai di hari hanya tuh. Biasa kalau di hari hanya tuh biasanya ada kalau mobil-mobil yang mangkal kan. Nah itu aja. Kalau dari aku sih dampaknya yo bagi pemukiman sekitar tuh yo galak bikin ganggu lah, karena kalau arus lalu lintas di situ kan kayak angkot-angkot atau bis-bis masuk terminal itu tuh yo kalau lagi padat ya berarti bikin macet ya itu, ditambah lagi truk-truk di situ tuh galak parkir sembarangan, padahal kan terminal tuh bukan tempat untuk truk. Terus juga asap-asapnya kan galak bikin udara di situ tuh jadi kotor, yaitu item, yaitu ya pokoknya tidak sehat lah bagi penduduk pemukiman sekitar tuh. Kalau untuk lingkungannya sendiri bagaimana Pak? Ya, kalau dari lingkungannya dilihat dari asap tadi sih, kalau asapnya terlalu banyak atau tidak sehat lah bagi udara sekitar tuh, karena kalau dihisap dari asap-asap kendaraan tuh tidak lemak, itulah bagi hidung tuh. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL adalah 1. Aspek fisika kimia, 2. Aspek ekologi, 3. Aspek sosial ekonomi, 4. Aspek sosial budaya, 5. Aspek kesehatan masyarakat. Sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan pada survei AMDAL di salah satu terminal di Kota Palembang, kami mendapatkan 2 aspek dominan, yaitu aspek sosial ekonomi dan aspek sosial budaya. Pada dasarnya, sanksi tidak memiliki oleh pelaku usaha tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, namun di dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL wajib memiliki izin lingkungan. Selanjutnya ditentukan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota wajib menolak setiap permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lebih lanjut, dengan tanpa adanya ini terancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Survei yang kami lakukan pada salah satu terminal di Kota Palembang, kami menarik kesimpulan adanya AMDAL sangat penting bagi pembangunan terminal. Tapi pada kasus kali ini, dampak dari kebijakan dan kurangnya tanggung jawab dari Dinas Perhubungan, sehingga taraf hidup masyarakat yang awalnya sangat baik menjadi kurang baik. Sekian penjelasan mengenai analisa dampak